Ghislaine Pertium, yang terkenal sebagai anak sulung keluarga Charles Pertium yang dianggap tidak berguna, membawa reputasi yang jauh lebih besar daripada dirinya. Dia adalah seorang ahli pedang yang tertutup, seringkali terkurung di kamarnya dan dilabeli sebagai orang gila oleh orang-orang di sekitarnya. Meskipun statusnya yang terkenal, Ghislaine adalah seorang pria yang mampu menunjukkan kekuatan dan kecerdikan yang mengejutkan. Namanya menjadi sinonim dengan aib. Namun di balik itu semua, ada lebih banyak hal tentang dirinya yang tak terungkapkan. Di tengah kekacauan, seorang ksatria yang mengenakan armor emas gemetar dalam ketidakpercayaan, berjuang untuk memahami kekalahannya di tangan Ghislaine. Sebagai ksatria terbaik di utara, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan jatuh ke tangan seseorang yang dianggapnya tidak lebih dari sampah manusia. Sang ksatria, yang dikelilingi oleh tubuh tak bernyawa teman-temannya, hampir tidak bisa memproses kenyataan situasi tersebut. Saat dia terkulai kesakitan, sebuah sosok mendekat. Seorang pria yang mengenakan armor mewah dan memegang sebuah kapak besar. Dengan nada dingin, dia bertanya kepada ksatria itu apakah lingkungan sekitarnya sesuai untuknya. Pria itu berbicara tentang biaya tinggi yang telah dikeluarkan untuk membuat jebakan, dan menatap ksatria itu dengan pandangan tajam. Dengan marah, ksatria itu menuntut untuk mengetahui bagaimana seseorang seperti Ghislaine, yang dianggapnya sebagai anak haram yang tidak berguna, bisa mengatur skema semacam itu. Ghislaine, tanpa berkedip, mendekat dan dengan tenang mengungkapkan bahwa dia sudah memprediksi setiap detail. Dia tahu jumlah musuh, identitas mata-mata mereka, dan bahkan sumber bala bantuan mereka. Dengan ketenangan yang mengerikan, dia menjelaskan bahwa setiap langkah telah berada di tangannya. Ksatria itu berjuang untuk memahami kebenaran, menyatakan bahwa dia selalu memiliki kartu truf tersembunyi. Bagaimana mungkin, katanya, seseorang yang tidak berarti seperti Ghislaine bisa mengatur kemenangan seperti itu? Sebelum ksatria itu selesai berbicara, Ghislaine membungkamnya dengan tendangan ke wajah. Dia memerintahkan ksatria itu untuk berhenti bicara, melepas helmnya dan menyatakan niatnya untuk memenangkan perang ini, bahkan setiap konflik yang akan datang. Saya memiliki semua rencana untuk kemenangan, kata Ghislaine dengan percaya diri, senyum jahat menghiasi wajahnya. Narasi kemudian beralih 1 tahun ke belakang, di sebuah kemah tentara dalam kerajaan Letania, dekat Pertium Estate. Ghislaine terbangun dengan terkejut, terheran-heran menemukan dirinya masih hidup. Dia secara naluriah meletakkan tangannya di lehernya, memastikan bahwa dia masih selamat. Kebingungannya semakin dalam saat dia mengingat seorang ksatria dengan rambut merah dan armor emas yang telah melucuti senjatanya dan mengumumkan akhir hidupnya. Ksatria ini, Iden, salah satu dari 7 orang terkuat di benua ini, telah mengumumkan bahwa perang telah berakhir, menunjuk pedangnya ke arah Ghislaine dan meminta kata-kata terakhirnya. Dengan susah payah, Ghislaine mengungkapkan penyesalannya karena tidak bisa membalas dendam dan dengan penuh tekad menginginkan agar Iden menemui ajalnya. Iden, yang menganggap kata-kata Ghislaine sebagai omong kosong dari orang sombong, mengingatkan Ghislaine bahwa dia adalah anak sulung dari keluarga Pertium yang telah jatuh. Pengungkapan ini mengejutkan Ghislaine. Bagaimana Iden, seorang pria dari kerajaan yang berbeda, bisa mengetahui hal-hal pribadi tentang dirinya? Iden menjelaskan bahwa dia telah melacak Ghislaine, bekerja sama dengan keluarga Deline untuk merencanakan kehancuran keluarga Pertium. Ghislaine terkejut mendengar pengkhianatan ini. Saat Iden mendekatkan pedangnya ke leher Ghislaine, dia menyatakan bahwa tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Meskipun Ghislaine berada di ambang kematian, dia bersumpah tidak akan pernah memaafkan Iden. Tidak tergerak oleh tantangan itu, Iden memberikan pukulan mematikan, memenggal kepala Ghislaine dengan satu ayunan pedang. Kembali ke masa kini, Ghislaine berdiri di depan sebuah ember air, memandang pantulan dirinya. Dengan terkejut, dia melihat bahwa kepalanya masih utuh. Kebingungannya semakin dalam saat dia berusaha memahami situasi ini, bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dirinya terlihat lebih muda dari yang dia ingat. Apakah mungkin dia telah ditangkap dan digunakan sebagai percobaan oleh para penyihir? Dengan tekad untuk membalas dendam jika memang itu yang terjadi, Ghislaine memindai area sekitar dan melihat sebuah pedang tergeletak di samping ember. Pikirannya terganggu oleh sebuah suara yang memanggilnya. Seorang tentara bernama Ricardo, yang melayani keluarga Pertium, memasuki tenda dan meminta Ghislaine untuk keluar. Dia memanggilnya, Yang Master. Dan saat Ghislaine bereaksi curiga, Ricardo mengungkapkan bahwa tujuan mereka adalah Pertium Estate. Ghislaine, terkejut, menuntut penjelasan, bertanya apakah Ricardo benar-benar maksudnya adalah Pertium Estate yang telah runtuh. Ketika mereka sampai di estate, Ghislaine berdiri di atas tebing, menatap pemandangan di depannya. Estate itu tampak utuh, berdiri dengan kondisi yang sangat baik. Pikiran Ghislaine berpacu mencoba memahami hal ini, mengingat estate tersebut telah terbakar habis saat terakhir kali dia melihatnya. Ricardo mendekat dan bertanya apakah Ghislaine sedang bermimpi. Meski Ricardo meyakinkan Ghislaine, dia tetap tidak percaya. Dia mencubit pipinya untuk menguji apakah sensasi ini nyata, dan rasa sakit yang tajam mengonfirmasi kebenarannya. Dengan penampilan mudanya dan estate yang tidak rusak, Ghislaine akhirnya menyadari bahwa dia telah kembali ke masa lalu.
Kenangan tentang dirinya yang lebih muda muncul kembali, dipenuhi dengan kebencian terhadap keluarganya. Ketidakmatangan yang lahir dari perasaan rendah diri telah menyebabkan masalah, menjauhkannya dari keluarga. Seiring berjalannya waktu, kritik dan hinaan yang tak bisa ditanggung membuatnya akhirnya melarikan diri dari rumah. Bertahun-tahun kemudian, dia bertahan hidup dalam berbagai pertempuran sebagai tentara bayaran, mengasah keterampilannya dan meraih gelar yang terkenal. Setelah reputasinya kokoh, Ghislaine kembali ke tanah kelahirannya, berniat untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya. Namun, saat itu, keluarganya telah hancur lebur. Kini, berdiri di depan bendera keluarganya di puncak sebuah kemah, Ghislaine merasakan perasaan lega yang luar biasa. Segala sesuatu yang telah hilang, kerajaan, orang-orang yang ia cintai, ternyata masih ada. Tertawa terbahak-bahak, Ghislaine hampir terjerumus ke dalam kegilaan, menahan dorongan untuk menyanyi. Namun, momen kegembiraan itu hanya sebentar. Dia ingat lagi perkataan Ricardo sebelumnya tentang misi mereka, sebuah serangan terhadap orc. Ingatannya langsung kembali ke serangan malang yang terjadi dalam kehidupan sebelumnya, hari di mana sebagian besar pasukan tewas. Dalam kehidupan sebelumnya, Ghislaine bergabung dalam serangan itu untuk mencari nama. Laporan mengatakan bahwa hanya ada 3 orc yang membuatnya meremehkan bahaya. Tanpa pengalaman dalam komando, dia memaksa untuk memimpin pasukan. Ketika mereka menghadapi lebih dari 20 orc, hasilnya bencana, dan hampir semua orang tewas. Tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, Ghislaine bertekad untuk menghadapi orc itu dengan strategi yang matang. Meskipun orc tidak pandai berpikir, kekuatan fisik mereka membuat mereka sangat berbahaya. Kekhawatirannya yang terbesar adalah memperoleh kepercayaan dari para prajurit yang menganggapnya sebagai kegagalan yang tak berguna. Terbenam dalam pikirannya, Ghislaine terkejut mendengar suara keras yang memecah keheningan. Sebuah pos penjaga kayu terbang menghantam tanah di depan dirinya. Seorang tentara berteriak, memberi peringatan kepada yang lain tentang kedatangan orc. Kekacauan pun meletus ketika para prajurit berebut untuk mengambil posisi pertahanan. Hati Ghislaine terasa hancur. Orc itu datang lebih cepat daripada yang dia ingat dalam kehidupan sebelumnya. Dia menyaksikan dengan ngeri bagaimana para orc menerjang prajurit-prajurit itu, senjata besar mereka dan tubuh raksasa mereka membuat pertahanan hancur. Di tengah kekacauan itu, seorang pria dengan armor biru berteriak memerintahkan para prajurit untuk membentuk barisan. Komandan pasukan serangan, Scoven, mencoba menenangkan situasi dan memerintahkan formasi pertahanan. Ketika Scoven bergerak untuk menghadapi salah satu orc, makhluk itu mengayunkan senjata besar ke arahnya. Komandan itu berhasil memblokir serangan itu dengan pedangnya. Namun keadaan semakin memburuk. Scoven sadar bahwa pasukannya telah disergap dan tidak siap, sementara jumlah orc jauh melebihi perkiraan. Saat Scoven kebingungan, sebuah suara memanggilnya, memperingatkan akan bahaya. Seekor orc muncul di belakangnya, siap untuk menyerang. Sebelum serangan itu mengenai, seseorang mendorong Scoven menjauh dari bahaya. Itu adalah Ghislaine, yang melangkah di antara komandan dan orc. Scoven terkejut melihat sang tuan muda berdiri di sana. Ketika kapal orc itu meluncur turun, Ghislaine bertindak cepat. Dia menusukkan pedangnya ke tangan orc tersebut dan memutuskan jarinya. Tanpa ragu, dia melanjutkan serangannya dengan tebasan tepat di paha orc itu, melukai makhluk itu dan menghentikan lajunya. Para prajurit bersama Scoven berdiri terpaku, tidak percaya melihat orc itu menjerit kesakitan dan jatuh tergeletak. Namun, Ghislaine merasa tidak puas dengan luka yang dia berikan. Dia segera menyadari keterbatasannya. Ketidakmampuannya untuk menggunakan mana menjadi kekurangan yang mencolok. Frustrasi mulai membakar dalam dirinya saat dia menyesali dirinya yang tidak kembali lebih cepat ke masa lalu. Berbalik ke Scoven, Ghislaine meminta sesuatu yang tak terduga. Komandan itu bingung dan meminta penjelasan lebih lanjut. Dengan percaya diri, Ghislaine meminta untuk memimpin pasukan. Scoven terkejut. Dia selalu menganggap Ghislaine sebagai sosok yang sembrono, tetapi meminta komando di tengah medan perang, di mana nyawa prajurit dipertaruhkan, jauh di luar ekspektasinya. Berdiri tegak, Scoven menolak permintaan Ghislaine. Dia menjelaskan dengan tegas bahwa wewenang yang diberikan oleh Sang Lord tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ghislaine yang merasa jengkel namun mengerti, berpikir bahwa mungkin dia akan bereaksi sama jika ada orang yang tidak berpengalaman meminta hal yang sama. Saat pikirannya melayang, seekor orc menyerbu ke arahnya. Scoven berteriak agar Ghislaine mundur, mengatakan bahwa dia masih terlalu tidak berpengalaman untuk memimpin pasukan. Tidak ada pilihan lain, Ghislaine pun bersiap. Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang tercengang. Dia melemparkan pedangnya. Scoven secara refleks menghindar dari senjata itu dan berputar, meraih Ghislaine untuk menuntut penjelasan. Sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, suara di belakangnya menarik perhatian. Scoven berbalik dan melihat pedang Ghislaine menancap di tengkorak orc. Makhluk itu jatuh dengan diam. Titik lemah orc itu terkena tepat sasaran. Scoven, yang terkejut, bertanya bagaimana Ghislaine bisa mencapai ketepatan seperti itu. Dengan tenang, Ghislaine menjawab bahwa kunci kemenangan di medan perang adalah semangat juang.
Dia menunjukkan bahwa prajurit yang dilumpuhkan oleh ketakutan tidak akan bisa memenangkan pertempuran. Skoven menoleh ke arah para prajurit yang masih gemetar. Keberanian mereka tergoyahkan oleh teriakan orc yang menakutkan. Dengan senyum percaya diri, Ghislaine menyatakan bahwa mereka harus merebut momentum. Tanpa ragu, dia berlari menuju orc yang tersisa, mengambil pedangnya dari kepala orc yang terjatuh, lalu melompat ke tengah musuh. Ghislaine mendarat tepat di atas tubuh orc lainnya, menancapkan pedangnya dalam-dalam ke tengkorak makhluk itu. Para prajurit terperangah, menyaksikan dia berdiri di atas tubuh orc itu, berteriak dengan lantang. Dia mengejek orc yang tersisa, menantang mereka untuk menghadapi dirinya dan bersumpah akan membunuh mereka semua. Orc itu mengalihkan perhatian mereka ke Ghislaine. Kemarahan mereka semakin membara. Namun, Ghislaine tak gentar, dengan cepat dia melayangkan serangan, memotong perut dua orc yang mendekat dan memutuskan lengan orc ketiga. Kepala orc terpisah dan darah menyembur saat Ghislaine bergerak melalui medan perang, seperti kilat yang cepat dan tepat. Dari kejauhan, Skoven menyaksikan dengan tak percaya. Meskipun dia seorang pengguna mana yang terampil, bahkan dia kesulitan menghadapi orc dengan kecepatan seperti itu. Namun di hadapannya, Ghislaine, seorang pemuda yang tampak lemah, dengan presisi yang tak tertandingi menerjang monster-monster itu. Seiring berjalannya waktu, Skoven menyadari kelelahan Ghislaine. Gerakannya semakin terukur, setiap serangan dihitung untuk menghemat energi sambil menghindari serangan. Setiap tebasan menargetkan titik lemah orc dengan akurasi yang sangat tepat. Skoven sadar bahwa Ghislaine bertarung seperti seorang master pedang yang sudah menguasai pertarungan tanpa menggunakan mana, hanya mengandalkan teknik yang terasah dan instingnya. Ghislaine mengejek orc itu, mencemooh reputasi mereka sebagai spesies pejuang, mengklaim bahwa dia bahkan belum panas. Namun, meskipun berbicara dengan percaya diri, melihat seluruh orc yang menyerbu ke arahnya membuat Ricardo terkejut. Seorang tentara di samping Ricardo menunjuk bahwa Ghislaine sedang mundur. Meskipun dia terus mengolok-olok, Ricardo, yang mulai cemas, memanggil Skoven. Skoven kesulitan memahami apa yang sedang dilakukan Ghislaine. Meskipun dia mengakui kecerdikan strategi untuk menarik perhatian orc, arah yang diambil Ghislaine membuatnya bingung. Jalannya langsung menuju tepi tebing. Kemudian, ketika kesadaran itu datang, Skoven akhirnya mengerti rencana Ghislaine. Tanpa membuang waktu, dia memerintahkan pasukannya untuk membentuk dinding perisai dan bersiap mengikuti tuan muda mereka. Sesampainya di tepi tebing, Ghislaine menahan serangan orc yang terus-menerus, diam-diam berharap bahwa Skoven, sebagai komandan yang terampil, akan memahami niatnya. Meskipun lebih suka menghabisi orc itu sendiri, stamina yang terbatas membuatnya mustahil melakukannya. Dengan senyum tipis, Ghislaine meyakinkan dirinya bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Seolah-olah sesuai dengan waktu yang tepat, orc itu berbalik mendengar suara pasukan yang maju di belakang mereka. Melihat Skoven dan pasukannya, dengan tombak terangkat dan membentuk dinding perisai yang solid, membuat orc itu ragu. Ghislaine, yang melihatnya, tersenyum dan menyatakan bahwa waktunya sudah sempurna. Tanpa ragu, dia melompat dari tebing. Begitu Ghislaine menghilang dari pandangan, Skoven memerintahkan pasukannya untuk mendorong orc itu ke tepi tebing. Pasukan maju, berteriak saat mereka menusukkan tombak mereka ke tubuh monster-monster itu. Terlalu terkejut, orc itu didorong satu persatu dari tebing. Tubuh besar mereka jatuh ke tanah di bawah, menciprati darah di sekitarnya. Para prajurit berdiri terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka capai. Mereka hampir tak percaya bahwa mereka berhasil mengalahkan semua orc. Setelah pertempuran usai, Skoven berlari ke tepi tebing dan memanggil Ghislaine. Dengan lega, dia melihat tuan mudanya tergantung di sisi tebing. Pedangnya menancap di batu. Ghislaine, yang napasnya terengah-engah, tersenyum lemah pada komandan itu. Skoven, yang merasa lega, mengulurkan tangannya untuk membantunya naik. Sayangnya, stamina Ghislaine yang habis membuat genggamannya melemah. Sebelum dia bisa meraih tangan Skoven, dia tergelincir, melepaskan pedangnya dan jatuh ke jurang. Skoven dan para prajurit melihat dengan horor. Adegan berpindah ke dalam kenangan yang kabur. Ghislaine mendengar suara yang familiar memanggilnya. Dia mengenalinya dengan cepat, itu suara Elena. Kenangan tentang adiknya memenuhi pikirannya. Air mata Elena saat ibu mereka meninggal, rasa terima kasihnya atas perawatannya, dan kata-kata pahit yang pernah dia ucapkan, mengatakan bahwa dia membencinya. Saat kenangan itu terputar, Ghislaine merasa ada tarikan dan melihat Elena sebagai gadis kecil, memintanya untuk pergi bersamanya. Terbangun dari visi ini, Ghislaine membuka matanya. Dia berada di sebuah ruangan, kain tertutup di dahinya. Dia menyadari bahwa para prajurit berhasil menyelamatkannya, dan gelombang kelegaan menyapu dirinya. Namun, dia tak bisa menghilangkan rasa aneh dari mimpinya itu. Mencoba duduk, rasa sakit langsung menguasainya. Tubuhnya gemetar karena kelelahan. Saat dia berbaring di sana, pintu terbuka, dan seorang pelayan dengan rambut putih masuk. Namanya Belinda, dan dia tersenyum bahagia melihat Ghislaine terbangun. Menaruh ember di meja,
Belinda menyatakan kekhawatirannya dan mengingatkan Ghislaine bahwa dia telah menyarankan agar dia menyerahkan pertempuran itu pada pasukan. Dengan keheranan, Ghislaine tiba-tiba maju dan memeluknya erat. Belinda berdiri terkejut dengan pelukan tak terduga dari tuannya. Dia bertanya apakah dia telah menyinggungnya, tetapi Ghislaine meyakinkan bahwa dia hanya senang melihatnya. Sejak masa kecilnya, Belinda telah menjadi guru pribadi Ghislaine dan tetap berada di sisinya meskipun tingkah lakunya yang kekanak-kanakan. Namun, setelah keluarga Pertium runtuh dalam kehidupan sebelumnya, Belinda menghilang dan Ghislaine tidak pernah melihatnya lagi. Belinda, bingung dengan perilaku Ghislaine yang tidak biasa, bertanya mengapa dia begitu bahagia padahal mereka sudah bertemu setiap hari. Ghislaine merasa perlu untuk memberitahunya kebenaran. Dia mendesaknya untuk mendengarkan dengan seksama dan mengungkapkan bahwa sebuah bencana akan segera menimpa keluarga mereka. Belinda, yang tidak mengerti maksudnya, mendesaknya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Dengan ekspresi serius, Ghislaine memberitahunya bahwa dia telah mati dan kembali hidup. Belinda tertawa, mengira bahwa Ghislaine hanya melebih-lebihkan akibat pengalaman mendekati kematian saat bertempur dengan Or-Or. Ghislaine menjelaskan bahwa dia bukan merujuk pada pertempuran baru-baru ini, tetapi Belinda mengabaikan kata-katanya, malah memperingatkannya untuk lebih fokus pada keselamatannya. Menyadari bahwa Belinda tidak mempercayainya, Ghislaine merasa frustrasi. Belinda pun mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya apa yang akan dilakukan Ghislaine jika dia terlalu terluka untuk menghadiri festival yang akan datang. Pertanyaan itu membuat Ghislaine terkejut. Belinda mengingatkan bahwa Elena, adiknya, sudah sangat menantikan hari itu untuk pergi ke festival bersamanya. Dia menekankan bahwa ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk memperbaiki hubungan yang renggang di antara mereka. Ghislaine menatap sebuah foto dirinya dan adiknya, mengingat festival tahunan yang selalu diadakan pada waktu ini. Dalam kehidupan sebelumnya, trauma yang dia alami membuatnya tak bisa menikmatinya. Dia pun bertanya pada Belinda kapan festival itu dimulai. Belinda menjawab bahwa festival itu dijadwalkan minggu depan. Sebuah tanggal yang terukir dalam ingatan Ghislaine. Seminggu dari sekarang adalah hari yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat Ghislaine terlarut dalam pikirannya, seseorang masuk ke ruangan. Ghislaine terkejut melihat Elena yang datang mengunjunginya.